Hidup di era digital, di mana seorang mengharapkan kemudahan demi kemudahan, di mana semua orang akses segala informasi hanya melalui telepon genggam. Semua ini merupakan produk dari globalisasi. Semua ini merupakan produk dari campur tangan manusia dengan manusia yang lain. Hal ini membawa saya sebagai seorang mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kepada pertanyaan, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi ini? Awalnya saya tidak begitu yakin dengan narasi yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia mampu menembus dunia internasional, bahwa bahasa Indonesia ini mampu diakui oleh orang-orang di berbagai belahan dunia sebagai salah satu bahasa internasional. Peran bahasa Indonesia dalam kancah globalisasi cenderung pesimistis. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita. Tetapi dalam konteks dunia yang semakin terhubung, bahasa-bahasa besar seperti Inggris, Mandarin, Spanyol, bahkan Arab tampaknya terlalu mendominasi. Hal inilah yang menyebabkan saya begitu pesimis dan merasa bahwa kemungkinan bahasa Indonesia menjadi bahasa global terasa begitu jauh dan sulit dicapai. Namun keyakinan saya itu terpatahkan oleh informasi yang saya dapatkan terkait sejarah bagaimana Jepang menaklukkan dunia melalui industri hiburannya. Kita sebut saja yaitu serial Astro Boy. Pandangan saya berubah secara perlahan setelah saya memperhatikan perkembangan budaya Jepang. Jepang pasca Perang Dunia Kedua mengalami masa keterpurukan yang serius. Mereka tidak merespon dengan balasan bom atom atau kekuatan militer, melainkan melalui industri hiburan dan kreativitas yang tak terbatas. Salah satu contoh nyata adalah Astro Boy, karya kreatif Jepang yang menjadi sukses besar dan membawa budaya Jepang ke berbagai belahan dunia. Bahasa menjadi sarana manusia di era globalisasi dan menjadi alat yang paling utama melebarkan sayap baik budaya, hubungan bisnis dalam skala internasional, bahkan untuk melakukan diplomasi. Nah, bahasa Indonesia menurut saya memiliki potensi besar untuk itu. Bahasa tidak hanya merupakan alat komunikasi, tapi juga merupakan jendela ke dalam budaya dan identitas suatu negara. Bahasa dapat mengangkat citra dan reputasi suatu bangsa. Alih-alih memusatkan perhatian pada sektor politik atau militer, kita dapat memanfaatkan kekuatan budaya dan bahasa untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Saya yakin bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam konteks globalisasi melalui bahasa. Ada tanda positif yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bisa diakui di dunia, yaitu di beberapa negara telah membuka program studi bahasa Indonesia di universitas mereka, yang menandakan kepentingan dan seriusnya dampak bahasa Indonesia bagi mereka. Dengan kerjasama dan investasi yang tepat, kita mampu, bahkan sangat mungkin bagi kita untuk memajukan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Tetaplah optimis, dan itu menjadi satu-satunya kunci bagi kita untuk melakukan perubahan, yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Indonesia Emas di tahun 2045 akan terwujud melalui bahasa dan budayanya yang telah diakui di berbagai belahan dunia dan menjadi bahasa internasional.